Mbak Bibip, saya mulai dulu dari Anda karena tadi ada gambar Mbak Bibip di situ bergabung dengan para guru besar ya dan akademisi lagi-lagi berkumpul menyuarakan lagi suara dari kampus. Apa yang dicari lagi Mbak Bibip? Pemilu sudah selesai, apalagi yang mau dicari? Justru itu. Jadi justru kami ingin memperlihatkan bahwa bagi kami yang memang bukan dari partai politik, persoalannya bukan siapa yang menang pemilu, siapa yang dapat kursi, itu kami berikan urusannya kepada para partai politik. Yang kami persoalkan selalu adalah soal demokrasi yang sedang berbalik arah. Dan ini berbalik arah kemana nih? Berbalik arah jadi regresi demokrasi. Demokrasinya lagi turun sekali kualitasnya, etik tidak diperhatikan, hukum malah jadi tameng buat ketidakadilan, itu banyak sekali terjadi belakangan ini. Dan ternyata bahkan sampai di ujung pun sudah selesai, sebenarnya ini masih menjadi masalah yang sangat besar. Jadi sebenarnya justru kami ingin mengatakan bahwa bagi kami ini, kami bukan partisan, kami ingin sekali justru memberikan ini seperti tanggung jawab kaum intelektual ya untuk mengingatkan bahwa yang jadi masalah ini bukan bagaimana pemilu dilaksanakan dalam bentuk angka dan siapa pemenangnya, tapi soal bagaimana kekuasaan yang terlalu besar itu sudah disalahgunakan. Jadi yang mau diingatkan siapa Mbak Bibip? Yang diingatkan adalah orang-orang yang punya kekuasaan, terutama tentu saja Pak Jokowi, karena memang kita tahu yang terjadi belakangan ini kekuasaan kepala pemerintahan itu yang disalahgunakan. Oke, dan itu merupakan tanggung jawab dari Presiden Jokowi. Itu tanggung jawab Presiden Jokowi, kan memang kepala pemerintahannya begitu. Masih Presiden Jokowi. Masih Presiden. Walaupun nanti berkantor di IKN-nya Juli katanya. Oke, baik. Coba mungkin dari Bang Doli ini punya pendapat yang berbeda melihat aksi dari para akademisi yang menyerukan tetap menuntut tanggung jawab dari seorang Presiden Jokowi terkait dengan keadaan demokrasi kita saat ini yang semakin mundur. Iya, saya kira kita sudah memilih negara kita ini adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Semua orang punya hak bicara, semua orang bisa menyampaikan apa saja, koreksi, kritik, saran gitu ya. Jadi ya tentu kita juga harus memberikan apresiasi setiap warga negara, apalagi ini para akademisi ya. Nah cuman memang kita harus letakkan pada tempatnya gitu. Kalau kami memandangkan pemilu ini sudah berjalan, terlepas dari berbagai kekurangan, ya ini dilaksanakan secara demokratis. Dan kita sama-sama tahu bahwa sebelum kita memasuki arena kompetisi yang namanya pemilu 2024 itu, kita semua sudah tahu aturan mainnya seperti apa, ya. Apa namanya? Kalau ada indikasi pelanggaran administrasi kita tahu mau kemana, kalau ada sengketa itu kemana, kemudian posisi Mahkamah Konstitusi kita juga tahu seperti apa, dan kalaupun kemudian kemarin ada masalah, sudah ada jalur penyelesaian masalahnya gitu. Nah sekarang kita sudah sampai pada tahap menunggu hasil resmi. Nah kalau kemudian kita juga ingin mengevaluasi masih ada kekurangan, saya kira itulah tugas kita 5 tahun ke depan. Ya, jadi kalau ada dua hal ya, menurut saya bahwa kita harus menempatkan posisi pemilu ini sudah berjalan dengan sedemikian rupa, yang harus kita taat dan patuhi hasilnya apapun. Gitu sesuai ya. dengan koridornya saja ya. Kalau aksi-aksi dari para akademisi sudah sesuai dengan koridornya, tidak salah tempat? Saya katakan tadi nggak ada masalah. Nggak ada gitu masalah. Ya. Cuman, Bang Doli tidak seperti yang lain-lain menuduh bahwa ini adalah gerakan partisan ya? Ya. Kan ada tuh teman-teman Bang Doli bilang ini partisan. Saya nggak pernah. Bang Doli nggak ikut-ikutan? Nggak, ya menurut saya begini, kalau kan nggak mesti harus kita katakan partisan kalau orang mengkritik soal pemilu ini ya. Apalagi tadi disampaikan niatnya, kita ingin menjaga supaya demokrasi ini tetap berjalan. Nah kalau saya sebenarnya, contohnya misalnya apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi soal koreksi terhadap ambang batas, itu maknanya bukan soal ambang batas saja, tapi menurut saya itu entry point kita untuk mengevaluasi. Jadi kan perintahnya adalah sebelum tahun 2009 pembuat undang-undang harus mengkoreksi undang-undang itu, artinya itu mengkoreksi sistem pemilu kita. Nah di situ sebetulnya momentum. Nah saya menganggap apa yang dilakukan oleh Mbak Bivitri dan kawan-kawan ini, ya koridornya nanti arahnya ke sana. Kita sama-sama, kita juga butuh membuat pemilu pertumbuhan demokrasi kita ini makin hari makin baik. Jadi silakan suara ya, silakan saja suara-suara seperti ini ya, tidak ada masalah ya, tidak bikin semuanya makin runyam. Ya tentu kan
Pak Fitri dan kawan-kawan itu juga tahu batasnya. Nah, tadi misalnya ya, kalau misalnya ada usulan pengadilan rakyat, itu menurut saya kan udah melihat batas. Nanti kita bahas ya soal pengadilan rakyat. Kan? Saya ingin dengar dulu pendapat dari Bang Henry. Okay. Bang Henry, aksi semacam ini pasca pemilu, KPU masih menghitung suara, kemudian wacana hak angket sedang bergulir, kemudian ditambah lagi ada aksi kampus seperti ini. Ini bisa bikin suasana demokrasi, suasana politik di negeri ini makin sehat atau makin runyam? Oke, aksi-aksi yang timbul itu sebetulnya justru merupakan reaksi sebetulnya. Reaksi dari apa yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini selaku penyelenggara adalah KPU. Tadi apa yang disampaikan itu hal yang sifatnya normatif ya. Tapi penduduk negeri ini sekarang melihat dengan kasat mata bahwa pemilu ini diselenggarakan dengan tidak jujur, tidak adil. Dalam hal ini kaitannya dengan campur tangan penguasa. Seperti dikatakan tadi, Jokowi selaku presiden itu nyolok mata sejak awal. Seperti misalnya mulai dari pendaftaran pasangan 02, ya, itu yang sudah mengandung cacat etika, cacat hukum dan sebagainya. Pendaftaran pada waktu itu sebelum dirubahnya ketentuan umur, kemudian dirubah menjadi asal sudah pernah menjabat, kan itu. Memenangkan pemilihan. Ditambah lagi mobilisasi termasuk aparatur ya. Kemudian cawe-cawe dari ketika presiden sudah bicara, memang kita nggak punya bukti kapan presiden bicara dengan si A, dan Kapolri misalnya dengan menteri ini dan sebagainya. Ditambah lagi seperti bagi-bagi bansos. Banyak nih listnya. Itu sangat mempengaruhi ya. Nah, artinya masyarakat kita melihat ada satu kecurangan. Ya, kecurangan yang terjadi dalam proses sehingga menelurkan atau menghasilkan perolehan suara segini, perolehan suara segini. Salah satu contoh, ada suara-suara yang sah aja hanya 2.000 sekian. Tapi kok bisa ada angka muncul 7.000 sekian. Itu kan udah nggak masuk akal semua. Dan masih banyak ada segudang permasalahan. Baik, dan aksi-aksi dari kampus seperti ini itu semakin menguatkan ya, semakin untuk menguatkan, nanti menggulirkan hak angket dan juga perjuangan di MK. Jadi jangan dikatakan bahwa itu membuat kegaduhan. Tidak sama sekali. Jadi karena kecintaan dari semua yang bergerak itu terhadap negeri ini, itu salah satu wujud kecintaannya dengan cara seperti itu. Kalau tadi dikatakan koreksi dan sebagainya, itu salah satu bentuk koreksi. Oke, baik. Kalau Mbak Lulu melihatnya, kalau sampai diusulkan dibentuknya pengadilan rakyat, kita nanti akan tanya lebih jauh ya kepada Mbak Bibi. Sebenarnya konsep pengadilan rakyat itu seperti apa sih? Tapi perlu tidak sampai ada pengadilan rakyat atau rakyat kembali ke jalan, ada parlemen jalanan untuk mendukung aksi-aksi dewan yang ada di DPR untuk semakin semangat menggulirkan hak angket? Perlu tidak ada suara-suara seperti ini lagi? Iya, terima kasih. Pertanyaan yang menarik, ini agak sulit ya. Enggak sulit. Enggak sulit ya. Bukan begini maksud saya. Tapi jawabannya harus semangat. Oke, harus semangat. Jadi ide tentang gini, ide tentang pengadilan rakyat itu kan pasti bukan seperti orang dari tidur lalu bangun dan tiba-tiba cetuk gitu muncul, kan tidak seperti itu. Jadi saya kira kalau sudah kaum intelektual, para profesor dan ada begitu banyak orang-orang yang saya hormati dan saya cintai seperti Mbak Bibi, lalu kemudian memiliki keberanian untuk speak up, bahkan kemudian mengajukan sebuah gagasan pengadilan rakyat, justru saya menjadi sangat pilu. Ada apa dengan kami yang ada di DPR? Apakah lembaga demokrasi ini berfungsi apa enggak gitu loh. Ya kan? Justru ini kemudian menjadi koreksi juga bagi kita ketika ada institusi demokrasi yang kemudian disediakan segenap kewenangannya untuk menampung aspirasi, untuk memberikan respon, kemudian juga memberikan jalan keluar, tapi juga sekaligus mengkoreksi kalau ada tindakan misalnya pemerintah yang dianggap tidak tepat, tidak benar, ugal-ugalan atau brutal, lalu kemudian just silent. Saya kira alasan itu kemudian menjadi muncul gitu. Jadi bagi saya bukan soal perlu tidak perlu. Yang pertama justru yang harus dipertanyakan, DPR ini tidur apa enggak gitu. Jadi sehingga kemudian introspeksi ya. Mumpet, maka iya betul. Karena rakyat itu gini, ini kan sudah dalam kondisi
ini nggak bisa didiemin nih gitu ya. Nah, maka saya kemudian menangkap ada dua hal. Yang pertama, bahwa keadaan demokrasi kita memang sedang tidak baik-baik saja. Sehingga kemudian para profesor itu sampai harus keluar dari kampus dan kemudian harus berbicara. Saya yakin itu juga nggak mudah buat beliau-beliau itu. TNI, Polri dan Betul sekali, apalagi kalau kemudian sudah mulai dituding misalkan partisan dan lain sebagainya. Dan saya sempat melihat ibu-ibu Hartisusi itu sampai kayak terluka gitu ya ketika kemudian dituding, apalagi waktu itu sempat dikatakan tidak bagus lah, tidak elok. Nah, juga sama. Ya, tapi ketika kemudian itu yang kemudian diambil resiko itu berarti oh ini udah lampu merah. Tapi di sisi lain, saya masih seneng ketika kemudian di alam yang seperti ini justru ada muncul kaum intelektual bangkit dan pilar demokrasi berarti masih ada yang menjaga. Ya, masih ada yang menjaga. Masih ada yang menjaga. Karena mungkin yang di Dewan tidak benar-benar menjaga itu. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi pemirsa. Usai jeda tetaplah di Kontroversi.